Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahendra Jati Utomo dengan NIM I00022015. Saya merupakan mahasiswa dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di mana dalam kesempatan ini saya akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Harmonisasi Prinsip Syariah dan Kekayaan Intelektual Kisah di Kasus Perlindungan Produk Unggulan Masyarakat Lokal. Di mana dalam judul saya dilihat dari latar belakang dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi digital untuk saat ini dapat membuka serta memperoleh akses pasar yang sangat luas. Namun hal ini dapat memicu risikonya eksploitasi, persaingan tidak sehat, serta lemahnya pengawasan atas kepemilikan karya cipta dan pengetahuan tradisional. Di mana di Indonesia produk unggulan berbasis kearifan lokal seperti batik, tenun, jamu, dan kerajinan tradisional lainnya, hal ini memiliki nilai ekonomi serta identitas budaya. Namun hal itu masih rentan terhadap peniruan atau pembajakan, klaim sepihak, dan ketimpangan pembagian manfaat. Di Indonesia sendiri, walaupun kerangka hukum positif telah tersedia, implementasinya di tingkat masyarakat belum efektif, sehingga dapat menimbulkan kesenjangan antara dasolen atau ideal hukum dengan dasen atau realitas sosial atau kondisi realita dalam lapangan, yang berdampak pada kerugian ekonomi serta erosi nilai sosial budaya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan harmonisasi hukum positif dan prinsip agar pelindungan KI tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mendorong keadilan distributif budaya dan berpihak kepada komunitas pemilik pengetahuan dan produk unggulan itu sendiri. Dari latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana prinsip syariah itu dapat dalam perlindungan hak kekayaan intelektual lagi pada produk unggulan masyarakat lokal. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk harmonisasi yang ideal dilakukan antara prinsip syariat dan sistem hukum kekayaan intelektual atau KI untuk mewujudkan perlindungan hukum atas produk unggulan masyarakat lokal. Dari rumusan masalah tersebut terdapat tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk menganalisis prinsip-prinsip syariah dalam perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI pada produk unggulan masyarakat lokal. Kemudian ada untuk merumuskan bentuk harmonisasi yang ideal antara prinsip syariat dan sistem hukum kekayaan intelektual KI dalam mewujudkan perlindungan hukum atas produk unggulan masyarakat lokal. Dari tujuan penelitian ini dapat diambil manfaat penelitian. Yang pertama, dalam manfaat akademik, hal ini dapat memperkaya atau pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang terkait dengan bidang ekonomi syariah dan kekayaan intelektual untuk dikaji lebih dalam sebagai literatur akademik bagi dosen atau mahasiswa peneliti lainnya. Kemudian manfaat praktis dapat memperkuat regulasi KI, kemudian meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat lokal. Dalam membuat regulasi KI ini mempermudah pemerintah untuk merumuskan suatu aturan demi melindungi produk-produk eh, yang terkait dalam kekayaan intelektual seperti produk tradisional dan lainnya. Kemudian ruang lingkup penelitian ini yang pertama adanya perlindungan KI terhadap produk unggaran masyarakat lokal, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang kekayaan intelektual kembang, dan aturan yang terakhir tentang prinsip-prinsip syariah. Kemudian ruang lingkup penelitian ini pada metode pendekatan normatif sosiologis. Kemudian landasan teori yang diambil, yang pertama itu ada prinsip-prinsip syariat dalam muamalah. Prinsip-prinsip syariat dalam muamalah kita ambil teori dari al-masalah al-musalah atau kemaslahatan umum. Kemudian ada urf atau adat kebiasaan. Kemudian ada adil atau keadilan. Kemudian landasan teori yang itu ada konsep kekayaan intelektual. Hal ini secara konseptual, kekayaan intelektual KI memiliki pemahaman bahwa kreativitas, inovasi, dan karya intelektual merupakan bentuk yang memiliki nilai dan perlu dilindungi. Kemudian landasan teori yang terakhir ada perspektif fikih terhadap kekayaan intelektual. Ini prinsip-prinsip fikih seperti kias, maslahat, dan maksud al-syariah memberikan dasar untuk perlindungan kekayaan intelektual. Penelitian ini terdapat penelitian terbaru atau literatur review dari penelitian terdahulu. Yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Ismail Foto dan kawan-kawan pada tahun 2023 dalam jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini membahas harmonisasi prinsip syariah seperti hifz, al-amal atau perlindungan harta dan adil atau keadilan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI di Indonesia.
Kemudian penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Raden Muhammad Arfi Ilyasah pada tahun 2020 dalam jurnalnya yang berjudul Perlindungan Hukum atas Pengetahuan Tradisional Indonesia terhadap Praktik Biopresi dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian ini membahas tentang perlindungan pengetahuan tradisional yang sering dimanfaat oleh pihak luar tanpa pembagian manfaat yang adil. Kemudian, penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Sri Lestari Rahayu dan kawan-kawan pada tahun 2024 dalam jurnalnya yang berjudul Optimalisasi Optimalisasi Pelindungan Hukum Hak Indikasi Geografis Produk Masyarakat Adat. Penelitian ini membahas tentang urgensi perlindungan hukum terhadap hak indikasi geografis untuk produk masyarakat adat. Kemudian penelitian yang keempat, ada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Adi Fauzani pada tahun 2024 pada jurnalnya yang berjudul Harmonisasi Pengaturan Perlindungan Kekayaan Intelektual oleh pemerintah daerah. Penelitian ini membahas peran dan kesulitan pada Pemda dalam melindungi hak akibat regulasi parsial. Dan penelitian yang dilakukan oleh Vicky Valif pada tahun 2024 yang berjudul Harmonisasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi. Penelitian ini membahas tentang tantangan harmonisasi hukum hak KKI di tengah globalisasi termasuk perbedaan sistem hukum antar negara dalam perlindungan dan penegakan HKI. Kemudian kerangka konseptualnya, pertama potensi produk unggulan daerah yang besar. Kemudian ada aturan Agreement of Trade Related as Intellectual Property of Right atau TRIPS. Kemudian ada aturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan edukasi geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang kekayaan komunal. Kemudian ada aturan terkait Fatwa MUI Nomor 1 garis miring Munas garis miring 7 garis miring MUI garis miring 5 garis miring 2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI. Nah, dari potensi tersebut diambil kondisi existingnya, yaitu banyak produk unggulan daerah yang belum terlindungi dan didaftarkan secara adil serta sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kondisi ini memberikan gambaran rumusan masalah bagaimana prinsip syariah dalam perlindungan hak kekayaan intelektual HKI pada produk unggulan masyarakat lokal dan bagaimana bentuk harmonisasi yang ideal dilakukan antara prinsip syariah dan sistem hukum kekayaan intelektual untuk mewujudkan perlindungan hukum atas produk unggulan masyarakat lokal. Dari kondisi dan rumusan masalah tersebut, dalam penelitian ini diambil metode penelitian dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif sosiologis, kemudian statistika perusahaan dengan dokumentasi, kemudian analisis hukum dengan deskripsi kualitatif dengan cara berpikir deduktif. Kemudian indikator analisis dari rumusan masalah itu menerapkan teori prinsip syariah dalam muamalah dan teori Makassar al-Syariah. Kemudian dari rumusan masalah 2 menerapkan teori harmonisasi hukum dan teori sistem hukum. Kemudian diambil bagaimana rekomendasi kebijakan perlindungan kekayaan intelektual dalam melindungi produk unggulan terintegrasi prinsip syariah. Kemudian jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif sosiologis. Sumber data yang diambil dari data primer yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang kekayaan intelektual komunal, kemudian ada Fatwa MUI Nomor 1 garis miring Munas garis miring 7 garis miring MUI garis miring 5 garis miring 2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual HKI. Kemudian data sekunder dari penelitian ini mengambil data dari jurnal, makalah, artikel, dan buku-buku yang relevan dengan penelitian atau topik yang saya teliti. Kemudian teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dalam penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Kemudian analisis data. Dalam penelitian ini mengaplikasikan analisis data deskriptif kualitatif dengan cara berpikir deduktif. Mungkin cukup sekian pemaparan proposal skripsi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.